Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata pelajaran seni budaya, pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki bab kedua. Bab kedua yaitu membahas tentang menggambar ilustrasi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas 4 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian ilustrasi. Yang kedua, tujuan dari gambar ilustrasi. Yang ketiga, fungsi gambar ilustrasi. Dan yang keempat adalah jenis-jenis gambar ilustrasi. Kita masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian ilustrasi. Kata ilustrasi berasal dari bahasa Latin dan bahasa Inggris. Pengertian dari gambar ilustrasi adalah gambar yang digunakan untuk memperjelas ide cerita atau narasi. Sedangkan pengertian dari menggambar ilustrasi adalah cara menggambar yang lebih mengutamakan fungsi gambar itu sendiri sebagai bahasa untuk menerangkan atau menjelaskan suatu hal atau keadaan. Masuk pada pokok bahasan yang kedua, yaitu tujuan dari gambar ilustrasi. 1. Memperkuat. 2. Memperjelas. 3. Memperindah. 4. Mempertegas. 5. Memperkaya cerita atau narasi. Pokok bahasan yang ketiga, fungsi gambar ilustrasi. Fungsi gambar ilustrasi yang pertama yaitu untuk memperjelas suatu cerita pada sampul buku cerita, cover, dan isi buku. Fungsi kedua, untuk memperjelas tulisan ilmiah. Ketiga, untuk memperjelas atau sebagai pelengkap gambar reklame. Keempat, untuk cerita bergambar. Kelima, untuk mengisi kekosongan. Keenam, untuk mengungkapkan rasa humor, dan fungsi yang terakhir yaitu untuk mengungkapkan kritik, sindiran, atau ejekan. Masuk pada pokok bahasan yang keempat, yaitu jenis-jenis gambar ilustrasi. Jenis-jenis gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan corak dan bentuknya, dan yang kedua berdasarkan penempatannya. Jenis gambar ilustrasi berdasarkan corak dan bentuknya. Ada 4. Yang pertama corak realistis. Yang kedua corak dekoratif. Yang ketiga corak karikaturis. Dan yang keempat adalah corak ekspresionis. Corak realistis adalah suatu gambar atau lukisan yang dibuat menyerupai wujud aslinya sesuai dengan anatomi dan proporsinya. Berikut adalah salah satu gambar yang menggunakan corak realistis. Yang kedua, yaitu corak dekoratif, adalah pengubahan corak atau bentuk yang tidak meninggalkan ciri khas atau karakter dan bentuk aslinya. Berikut adalah salah satu contoh gambar yang menggunakan corak dekoratif. Corak yang ketiga yaitu corak karikaturis, adalah suatu bentuk yang dilebihkan atau ditonjolkan dari sebagian bentuk tubuh objek yang digambar, namun masih terdapat karakter aslinya. Berikut adalah salah satu contoh gambar ilustrasi corak karikaturis. Corak yang keempat adalah corak ekspresionis. Adalah bentuk pada gambar-gambar ekspresi yang masih dapat dikenali wujud aslinya, walaupun tidak tampak nyata.
Berikut adalah salah satu contoh gambar yang menggunakan corak ekspresionis. Kita lanjut pada jenis gambar ilustrasi yang kedua, yaitu berdasarkan penempatannya. 1. Ilustrasi cerita. 2. Ilustrasi komik. 3. Ilustrasi rubrik. 4. Ilustrasi sampul atau cover. 5. Karikatur dan kartun. Dan yang keenam adalah ilustrasi periklanan. Ilustrasi cerita adalah ilustrasi yang digunakan sebagai pengiring dalam cerita pendek, cerita bersambung, ataupun fabel yang terdapat pada buku, majalah, surat kabar, dan tabloid. Berikut adalah contoh gambar ilustrasi cerita. Yang kedua, ilustrasi komik adalah kumpulan gambar ilustrasi yang tersusun, berurutan, dan terpadu menjadi jalinan cerita bersambung. Pembuat komik dinamakan komikus atau ilustrasi komik. Karya-karya komik umumnya berupa cerita-cerita kepahlawanan, pewayangan, cerita rakyat, dan humor. Berikut adalah salah satu contoh gambar ilustrasi komik. Yang ketiga, ilustrasi rubrik merupakan gambar penghias suatu ruang khusus atau kolom pada media cetak. Ini adalah salah satu contoh gambar ilustrasi rubrik. Yang keempat, ilustrasi sampul atau cover. Ilustrasi sampul atau cover buku adalah ilustrasi yang menghiasi sampul sebuah buku, majalah, buletin, dan lain sebagainya. Berikut adalah salah satu contoh gambar ilustrasi sampul atau cover. Yang kelima, karikatur dan kartun. Gambar karikatur kebanyakan ditampilkan pada media massa, seperti koran dan majalah. Ciri penggambaran karikatur dan kartun tidak jauh berbeda, akan tetapi masih memiliki perbedaan. Perbedaan antara karikatur dan kartun terletak pada pesan yang disampaikan. Karikatur. Pesan yang disampaikan adalah syarat akan kritikan atau sindiran tertentu dengan gaya yang lucu. Sedangkan pesan dalam kartun biasanya untuk tujuan humor atau lelucon. Berikut adalah contoh gambar karikatur sebelah kiri dan yang sebelah kanan adalah contoh gambar kartun. Ilustrasi yang terakhir yaitu ilustrasi periklanan. Ilustrasi periklanan adalah gambar atau foto yang menghiasi iklan produk-produk tertentu. Biasanya iklan tersebut berbentuk baliho, brosur, atau poster. Berikut adalah contoh gambar ilustrasi periklanan berupa produk makanan. Cukup sekian untuk pertemuan pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.